Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas cara mengantisipasi musim kemarau ya, karena pejuang asam lambung itu identik dengan lemas, lelah. Ya, boleh nggak sih kita minum larutan? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin, dan aku juga bakal jelasin minum madu Zsmax dan susu SR Gomilku, kemudian minum obat-obatan dokter, berapa lama jaraknya dan cara konsumsinya seperti apa ya. Nonton videonya sampai selesai ya. Di sini aku bakal menjelaskan panjang lebar. Jangan di skip agar kalian menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Di video kali ini aku bakal sharing lagi terkait asam lambung GERD anxiety ya. Tapi sebelum lanjut, aku bakal minum dulu nih air jahe kunyit dicampur madu ya. Aku pakai madu murni akasia dari bumi karena ini adalah aman menurut aku dan juga tanpa bahan pengawet ya, dan juga tanpa penambah rasa. Aku bakal coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar banget, enak ya. Ini aku pakai jahe, aku iris tipis-tipis, dan juga aku pakai kunyit. Nah teman-teman, jadi kita itu pejuang asam lambung GERD ya. Banyak tadi yang komentar di video-video aku, Bun, di musim panas seperti ini boleh nggak sih kita minum larutan ya? Aku bakal share ya, karena aku juga beberapa waktu lalu ya aku udah share videonya, kalian bisa cek di situ ya, bisa nonton. Karena beberapa waktu lalu aku itu dehidrasi, aku lemas, tiba-tiba lemas ya, gemeter, pusing, kelayangan. Aku takut banget karena aku takut vertigo aku kambuh ya. Aku takut asam lambung aku naik dan lain sebagainya. Makanya aku langsung istirahat ya di situ ya. Kalian bisa nonton di video terbaru aku. Nah, jadi teman-teman, buat kita nih di musim kemarau panjang ini pasti banyak keluhan ya. Bukan kita aja pejuang asam lambung GERD, tapi banyak yang mengalami keluhan ya. Yang orang sehat aja ngalamin atau memiliki keluhan. Aku tuh selalu nanya ke teman-teman aku, kok aku lemas banget ya. Kadang tiba-tiba lemas aja gitu. Lagi kerja, tiba-tiba aduh gak enak banget. Bawaannya pengen tiduran aja. Aku nanya ke teman-teman aku dong yang nggak ada asam lambung, kalian ngalamin hal kayak aku nggak sih? Kok bawaannya lemas ya, capek, cepat capek? Ternyata mereka juga sama. Dan jawaban mereka itu hampir semuanya sama. Iya, soalnya sekarang cuacanya lagi nggak enak udah gitu ya. Jadi cuaca sekarang itu menurut aku cuacanya luar biasa, kita harus hati-hati. Panasnya itu terik, beda dengan hari-hari biasa. Jadi buat kita nih pejuang asam lambung harus selalu bawa air minum ya kemana-mana agar kita nggak kehabisan cairan, agar nggak mudah lemas dan kita itu nggak kekurangan mineral. Caranya ya, aku itu mengantisipasi ini dengan cara aku selalu minum vitamin, bisa minum vitamin B kompleks atau vitamin yang lainnya, neurobion, vitamin imbos atau yang lainnya sih ya, terserah kalian, yang penting aman. Carilah vitamin yang aman. Kalau aku biasanya dibarengi minum jahe sama kunyit, tapi nggak setiap hari, 2 hari sekali. Kalau aku nggak sempat buat ya, aku biasanya beli di tukang jamu, aku minum kunyit tawar, sekalian aku minta jahenya agak banyakan, kayak gitu ya. Karena kita tuh sekarang, aku merasa diri aku ya, meskipun aku udah istirahat tapi kadang kok masih lemas aja, bawaannya pengen tiduran aja, dan bawaan itu kayak mau demam ya. Jadi buat kalian nih yang ngalamin hal ini, aku sarankan untuk sering minum air putih ya, minum vitamin. Nah, buat yang pengen minum larutan cap kaki 3 boleh, tapi yang tanpa rasa ya, yang botolnya bening dan tutupnya hijau. Itu menurut aku aman, karena aku juga pernah ya beberapa waktu lalu, aku itu panas dalam, gak sembuh-sembuh, aku gak ke dokter teman-temannya. Aku hanya menjaga pola makan, istirahat aku cukup, aku hanya tidurnya yang cukup, istirahatnya yang cukup intinya. Tapi aku tuh kalau panas dalam, kadang di tenggorokan aku itu kayak nggak enak banget, kayak ada luka. Kemudian hidung aku itu kayak ada darah-darah gitu ya, berdarah. Makanya kata dokter aku tuh sensitif, jadi aku tuh nggak bisa cium debu ya. Misalnya panas banget juga aku nggak bisa. Dan juga aku misalnya hirup udara Jakarta kan sekarang lagi nggak baik-baik aja juga ya. Jadi aku tuh harus serba hati-hati. Aku kemana-mana pakai masker dan selalu dibilang lebay.
Aku selalu bilang, lebay, saat ini tuh COVID udah nggak ada, dek, ngapain kamu pakai masker? Aku tuh hanya melindungi diri aku ya, karena memang aku sensitif. Kalau di ruang ber-AC juga, aku kalau lama-lama itu langsung ngecor ya di hidung aku, karena aku tuh nggak kuat yang dingin. Makanya kalau misalnya aku di ruang ber-AC seharian di kantor, aku tuh nggak pernah pisah dengan jaket aku. Meskipun aku ditegur pimpinan aku sekaligus, aku selalu bilang, aku nggak kuat tahan dingin, apalagi AC di kantor aku itu dinginnya banget ya, AC sentral. Jadi ya daripada aku sakit, mendingan aku pakai jaket. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian nih yang udah nanya apakah kita boleh minum larutan, boleh aja ya. Larutan cap kaki 3 atau larutan cap badak, yang penting yang bening ya, atau yang warna putih ya, yang kayak gini ya. Aku sih udah habis ya, aku tuh beli kemarin setiap minggu aku beli 5, karena anak aku juga minum, suami aku juga minum, itu nggak ada masalah, cocok. Nah tapi kalau misalnya yang anak bayi, nggak usah banyak-banyak ya, biasanya bayi untuk 2 tahun sampai 5 tahun itu 1 sendok makan ya, 3 kali sehari boleh. Tapi kalau misalnya orang dewasa boleh-boleh aja. Nah bun, aku nggak mau yang bening, aku nggak mau yang nggak ada rasanya. Boleh nggak sih kita minum rasa jambu ya, atau rasa apel, ataupun rasa orange, kan ada beberapa varian ya rasanya. Saran aku jangan dulu ya, apalagi yang masih banyak sensasi, karena itu mengandung ada sedikit sodanya ya menurut aku. Aku sih pernah nyobain ya, tapi menurut aku itu kurang aman dan kurang sehat, apalagi kalau misalnya kita konsumsinya berhari-hari atau jangka panjang. Jadi aku saranin itu adalah yang bening ya, atau yang tanpa rasa, yang kayak air mineral aja. Itu sih enak kan menurut aku ya, bisa dikonsumsi setiap saat, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian apalagi kita mengantisipasi agar kita nggak ngedrop di musim kemarau panjang ini, selain minum air putih yang banyak, minum larutan yang banyak, makannya juga tetap diperhatikan ya, dikontrol, bisa minum jahe, kemudian hindari pantangan-pantangannya, kemudian jangan panas-panasan. Kalau misalnya udah pulang kerja ya, langsung pulang ke rumah istirahat, mandinya jangan terlalu sore. Kemudian kalau di perjalanan, kalau misalnya lagi nggak enak badan ya, atau mungkin kepanasan, aku itu biasanya minggir dulu ya, istirahat, nunggu sampai reda atau nunggu sampai mataharinya itu kayak agak adem gitu ya, baru jalan lagi. Jadi jangan dipaksakan untuk terus lanjut teman-teman, karena kita itu nanti bawaannya lemas. Aku ya kalau ke kantor itu jaraknya sekitar 15 menitan, jaraknya sih sekitar 9 kilo ya rumah dengan kantor aku. Biasanya 15 menit udah nyampe. Tapi kalau lagi macet banget ya 30 sampai 45 menit bisa. Jadi tergantung kitanya juga. Kemudian selain makanan, kita juga bisa konsumsi vitamin. Aku sarankan kalau misalnya kalian nggak mau minum vitamin B kompleks atau Neurobion, ini nih, stok ini ya, madu ZMAX, ini aman sama aku. Tapi harganya lumayan ya, 145.000. Bisa juga minum susu SR. Nah ini adalah susu SR Gomilku yang sering aku minum, tapi aku itu varian original. Kemarin tuh masih banyak banget yang bingung cara konsumsinya seperti apa. Kalau aku nih biasanya konsumsi di pagi hari setelah sarapan. Kalau sarapan aku di jam 7, aku konsumsinya itu jam 10. Tapi sebelum konsumsi ini biasanya di jam 9 itu aku seduh oat milk dulu atau ngemil yang lain dulu. Jadi aku sarapan jam 7, setelah sarapan aku lanjut kerja. Di jam 9 aku mulai ngemil lagi ya, tergantung cemilan aku, bisa makan gandum atau biskuit gandum atau seduh oat milk juga boleh ya. Setelah itu aku nunggu sekitar 30 atau 1 jam. Setelah 1 jam baru aku minum ini ya. Ini adalah aman sama kita, tapi kalau misalnya kayak masih banyak sendawa-sendawa, begah-begah, perutnya masih aktif banget ya, jangan dulu kata aku. Waktu itu aku konsumsi masih ada sensasi ya, perut aku masih begah, sendawa-sendawa, tapi aku cobanya itu 2 jam setelah makan atau 1 jam, aman sama aku, nggak ada masalah ya, karena memang ini bagus untuk menyehatkan lambung. Kandungannya juga bagus ya, ada kandungan daun kelornya, ada kandungan madunya ya, ada kandungan ikan gabusnya. Jadi menurut aku sih aman-aman aja. Kalau kalian yang masih takut-takut tapi penasaran, boleh coba beli yang kecil dulu. Yang kecil harganya itu sekarang 53.000 ya, link pembeliannya aku cantumkan di bawah ini. Madu ZMAX juga 145.000, aku cantumkan dulu juga di description box video ya, kalau yang pengen beli.
Nah, tapi kalau misalnya nggak cocok bun, aku begah bun, sendawa-sendawa pengen mual, berarti belum cocok. Karena ada beberapa orang dokter yang tidak menyarankan pasien asam lambung GERD konsumsi susu, kecuali udah sembuh ya. Kayak ibu teman aku udah lansia, saat ini udah sembuh, dia rutin konsumsi susu SR, alhamdulillah kuat, bisa beraktivitas lagi dan bisa masak-masak lagi ya. Jadi ini adalah aman. Tapi kalau misalnya kalian udah konsumsi susu ya, udah konsumsi larutan, yang mana nih bun yang harus dikonsumsi satu-satu, jangan dicampur-campur. Biasanya nih aku konsumsi ini jam 10, tapi aku sambil minum air hangat atau air putih. Kalau mau minum larutan juga nggak apa-apa sih, kecuali misalnya obat-obatan dokter. Aku masih minum obat dokter bun, boleh nggak sih minum madu Z-Smax? Boleh, tapi dikasih jarak aja 3 jam. Jadi teman-teman pintar-pintarnya kita ya, bun gimana bun kalau misalnya pagi-pagi aku bangun tidur biasanya minum air hangat dulu, apakah boleh langsung minum madu Z-Smax? Nah teman-teman, cara aku nih pada saat itu ya, pada saat itu bangun tidur aku minum air hangat ya, atau air putih. Setelah minum air putih aku minum air tajin ya 30 menit. Ya biasanya kan habis minum air putih aku kadang istirahat dulu atau olahraga dulu ya, peregangan pagi-pagi. Kemudian setelah itu aku minum air tajin ya, atau mau mandi juga dulu boleh. Kemudian setelah minum air tajin biasanya aku lanjut mandi. Setelah mandi boleh minum madu Z-Smax kalau yang masih minum madu Z-Smax ya. Tapi kalau misalnya nggak minum madu Z-Smax boleh konsumsi obat. Aku minum obat lambung misalnya kayak omeprazol, sukralfat boleh. Tapi kalau posisi kalian minum madu Z-Smax, mau minum obat juga, nah aku itu minum dahulukan dulu obat dokter karena itu udah diresepin sama dokter. Ini boleh belakangan. Caranya seperti apa? Nah, cara aku nih, kalau aku konsumsi obat dokter dan madu Z-Smax, kan obat dokternya udah dikonsumsi pagi hari sebelum makan. Setelah konsumsi obat dokter biasanya 1 jam atau setengah jam langsung makan nasi ya. Makannya kan porsinya kecil. Kemudian di jam 9 biasanya kita makan lagi tuh jam 10. Jadi jam 10 ini sebelum makan nasi aku minumlah ini ya, konsumsi madu Z-Smax. Madu Z-Smax konsumsinya di jam 10. Nah, kapan konsumsi susu? Nah, biasanya nih konsumsi susunya aku mundurin ya, biasanya di jam 11 atau jam 12. Karena jam 1 aku harus makan nasi lagi. Di pintar-pintarnya kita sih mengatur waktu, yang penting jangan berbarengan. Kasih jeda antara obat dokter sama obat madu Z-Smax atau herbal 3 jam. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Semoga menjawab, karena kemarin juga ada yang nanya, bun tolong dong jelasin gimana cara konsumsi madu Z-Smax, obat dokter, dan juga minum air tajin atau tepung beru. Jadi semoga nonton video ini ya, karena kemarin banyak yang nanya. Yang mau samaan link pembeliannya aku cantumkan di description video ini yang di bawah judul. Oke ya teman-teman, jadi itu dia cara aku mengantisipasi cuaca yang panas, yang terik ya. Karena saat ini musim panas, selain makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup, jangan begadang, jangan kecapean, hindari pantangannya ya. Dan juga kontrol pikiran, sering lakukan relaksasi, yoga, agar kita nggak tegang, agar kita nggak selalu pusing ototnya. Lakukan pernafasan diafragma. Kalau masih di perjalanan tapi tiba-tiba panas dan macet, ya minggir dulu aja ya, cari tempat yang teduh, yang adem ya. Biasanya aku kayak gitu, jangan dipaksakan jalan, istirahat dulu. Kalau misalnya perjalanan jauh, misalnya bawa motor ya, dari Jakarta ke Bekasi, cari dulu, aku tuh biasanya nyari warung makan ataupun tempat ya yang adem-adem, atau buat nongkrong gitu ya, kayak ada yang jual jus gitu, kayak gitu-gitu sih aku ya. Oke teman-teman, semoga share aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, agar aku makin semangat buat videonya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.